Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Bu Desi berharap kabar anak-anak semua dalam keadaan baik. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tematik dan matematika bilingual bersama-sama karena kebetulan materi kita sama, yaitu pengurangan bilangan atau subtraction. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita sama-sama belajar tentang pengurangan bilangan. Siapkan buku tulisnya, pensil, dan kalian bisa keluarkan buku paket matematika tematik atau matematika bilingual. Kita akan mulai bersama-sama ya anak-anak. Nah, kita akan belajar pengurangan bersusun tanpa meminjam terlebih dahulu. Nah, kita lihat. Di sini ada soal 534 dikurangi 213. Nah, apakah anak-anak sudah pernah belajar tentang pengurangan bersusun tanpa meminjam? Pasti sudah ya di kelas 1. Nah, di kelas 2 ini kita menggunakan angka ratusan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengkurangkan satuannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurangi satuannya dulu dari belakang. Seperti kalau kita menjumlahkan ya anak-anak. Yang kedua, baru kita kurangkan puluhannya. Dan yang ketiga, terakhir kita kurangkan ratusannya. Miss Desi ulang kembali ya. Yang pertama, dalam mengurangkan suatu bilangan yang perlu kita lakukan adalah pertama, mengurangi satuannya dulu. Yang kedua, mengkurangkan puluhannya. Baru yang ketiga, kita masuk ke nilai ratusannya. Apakah anak-anak sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ya. Selanjutnya, tadi sudah ada angka 534 dikurangi 213. Sekarang kita akan kerjakan bersama-sama. Yang pertama kita lakukan adalah menguranginya. 4 dikurangi 3 sama dengan berapa anak-anak? 1. Nah, 1 ini kita taruh di belakang. Karena kita menguranginya ini ya, kita perhatikan kita mengkurangkannya yang pertama dari angka satuannya 4 dikurangi 3 sama dengan 1, maka nih kita tulis hasilnya juga di tempat satuan. Jangan di depan sini atau di depan sini ya anak-anak. Kita urutkan. Kalau kita mengurangi satuannya, kita tulis hasilnya juga di tempat satuannya. Nah, yang kedua. Lalu kita maju ke depan. Kita kurangkan nilai puluhannya. 3 dikurangi 1, hasilnya berapa anak-anak? 2. Nah, angka 2 ini kita taruh di nilai puluhan. 2. Nah, letaknya di situ. Dilihat ya. Mengurangkan puluhan dengan puluhan, hasilnya kita juga taruh di nilai tempat puluhan. Selanjutnya, yang ketiga, baru kita kurangkan 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 hasilnya berapa anak-anak? 3 ya. Nah, 3 ini kita taruh di nilai tempat ratusan. Jadi, 5 dikurangi 2, hasilnya 3, kita juga taruh di tempat ratusan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mengurangkan bilangan, perhatikan ya. Nah, di sini ada angka pengurangan 485 dikurangi 71. Diperhatikan. Kalian bisa lihat ini di buku Math Bilingual. 485 dikurangi 71. Nah, di sini ada dua penulisan. Yang pertama, 485 dikurangi 71. 71-nya ini diletakkan di sini ya, perhatikan. Dan yang kedua, 485 dikurangi 71 dengan angka yang sama, tapi letak 71-nya di sini. Nah, sekarang kita perhatikan bersama-sama. Kita baca dulu bersama-sama ya angkanya. 485 dikurangi 71.
Nah, menurut anak-anak, letak angka 71 ini sudah betul belum ya ada di sini? Nah, ratusan, puluhan, satuan. Puluhan, satuan. Nah, kita lihat. Kok letaknya di sini? Harusnya di mana? Harusnya di belakangnya ya. Nah, nih yang nomor 1 ini, gambar yang pertama ini kita lihat dulu. 485, 71. Salah atau betul anak-anak? Ya, ini salah ya anak-anak. Yang betul peletakannya atau penulisannya adalah 485 dikurangi 71. 400, ratusan. 80, 80-an. 5, satuan. 71, puluhan. 7 itu puluhan, berarti letaknya di puluhan. 5 kurangi 1, ini 71 satuan, letaknya juga di satuan. Jadi yang betul adalah yang belakang ini. Mengerti? Mengerti ya? Selanjutnya kita akan hitung 485 dikurangi 71 sama dengan yang tadi. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengurangi satuannya. Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, 4 ini kita taruh di nilai tempat satuan. Yang kedua, 8 dikurangi 7. Kita akan mengkurangkan puluhannya. 8 dikurangi 7 hasilnya 1. 1 ini kita letakkan di tempat puluhan. Dan yang terakhir, 4 dikurangi 0. Kenapa kok bisa 0? Karena di depan ini tidak ada. Kalau tidak ada ini kita anggap 0 atau kosong. Jadi kita turunkan saja 4-nya, kalau tidak kita kurangkan 0. 4 kurangi 0, hasilnya 4. 4 kita taruh depannya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kita lihat contoh lainnya. Di sini ada angka 687 dikurangi 215. Kita akan sama-sama hitung ya. Kita lihat. Nah, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, hasil 2 ini kita taruh di mana? Good. Kita taruh di nilai tempat satuan. Good. Selanjutnya, kita akan mengurangkan 8 dikurangi 1. Hasilnya berapa? 7. Nah, 7 ini kita letakkan di mana? Kita letakkan di nilai tempat puluhan. Karena yang kita kurangi yaitu puluhannya ya. 8 dikurangi 1. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan mengurangkan ratusannya. 6 dikurangi 2 berapa hasilnya? 4. Nah, 4 ini kita taruh di nilai tempat ratusan. Jadi, 687 dikurangi 215 hasilnya adalah 472. Nah, sampai di sini. Apakah anak-anak sudah mengerti? Bu Desi sangat berharap anak-anak dapat mengerti. Kalau tidak mengerti, anak-anak bisa ulang lagi ya video ini dari awal. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan bersusun dengan meminjam. Teknisnya hampir sama atau tekniknya hampir sama dengan pengurangan bersusun tanpa meminjam. Hanya ini kita mengurangkannya dengan meminjam depannya. Nah, caranya sebagai berikut. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kurangkan satuannya dulu. 7 dikurangi 8. 7 dikurangi 8 bisa enggak ya anak-anak? Coba dilihat. Kita punya permen 7, terus kita bagikan ke 8 teman kita. Tidak bisa ya, karena kurang 1. Jadi karena tidak bisa kita harus meminjam. Nah, 17, jadi kita tulis 17 dikurangi 8 hasilnya berapa? 9. Nah, 9 ini kita tulis di nilai satuan ya, karena ini kita mengurangkan satuan dengan satuan. Nah, karena 7 dengan 8 tadi tidak bisa dikurangkan, maka kita pinjam. Kita pinjam depannya, jadi 4. Karena kita pinjam depannya, maka 4 dikurangi 1 dulu. Nah, kita corek 4 dikurangi 1, hasilnya berapa? 3. Nah, baru dari sini anak-anak perhatikan. Yang kita kurangkan bukan ini ya, tapi yang kita kurangkan atas ini.
Itu 3 dikurangi 1 hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya 2. Nah, 2 ini baru kita tulis di nilai puluhannya. Setelah itu 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Nah, jadi 347 jika dikurangi 118 hasilnya 229. Nah, selanjutnya contoh lainnya. 329 dikurangi 132. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kurangkan satuannya dulu. 9 dikurangi 2 hasilnya berapa anak-anak? 7. Nah, 7 kita letakkan di nilai satuannya. Setelah itu kita kurangkan. Yang kedua, kita kurangkan puluhannya. 2 dikurangi 3 hasilnya berapa anak-anak? Tidak bisa ya. Karena tidak bisa, kita harus pinjam depannya. Nah, 12 dikurangi 3 berapa? Nah, kita coret dulu ya. 12 dikurangi 3 hasilnya 9. Jadi 9 ini kita tulis di nilai puluhannya. Selanjutnya baru kita kurangkan. 3 dikurangi 1. Karena pinjam depan ya. 3 dikurangi 1 hasilnya berapa? 2. Nah, 2 kita tulis di atasnya, baru kita kurangkan. 2 ini dikurangi 1 hasilnya 1. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti? Jika anak-anak sudah mengerti, nah, di sini Bu Desi akan memberikan tugas. Nah, tugas selanjutnya silahkan melihat di Google Classroom. Anak-anak bisa mengerjakan latihan soalnya. Nah, latihan soal ini Bu Desi buat agar Bu Desi mengerti. Anak-anak sudah jelas belum dalam mengerjakan. Kalau anak-anak belum mengerti, anak-anak bisa mengulang video ini. Nah, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.